Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal tentang limit fungsi trigonometri. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, sebelum kita bahas soal-soalnya, ada beberapa sifat dan rumus yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama, kalau ada bentuk limit X mendekati 0, ya, sin X per X ini nilainya sama dengan 1 ya. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0, X per sin X nilainya sama dengan 1 juga. Yang ketiga, limit X mendekati 0, tangen X per X sama dengan 1. Yang keempat, limit X mendekati 0, X per tangen X juga nilainya sama dengan 1. Nah, kemudian yang kelima, kalau ada bentuk limit X mendekati 0, ya, sin AX per BX, ini nilainya A per B, gitu ya. Begitu juga, misalnya yang keenam, limit X mendekati 0, ya, AX per tangen BX, nilainya sama dengan A per B. Kemudian yang ketujuh, limit X mendekati 0, sin AX per tangen BX, juga nilainya A per B. Ya, kemudian ada beberapa rumus trigonometri yang harus kamu pahami ya, yang kita gunakan. Misalnya, cos 2X itu bisa diubah menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, atau bisa diganti 1 min 2 sin kuadrat X. Kemudian bisa jadi kita gunakan ya rumus sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, itu nilainya sama dengan 1. Dan beberapa rumus trigonometri yang lain. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati 0, min 3X tambah sin 2X per 6X. Nah, kita diminta untuk menentukan nilainya. Nah, ini ada dua cara, kita tulis ya. Cara pertama, misalnya kita gunakan limit X mendekati 0, ya, min 3X tambah sin 2X per 6X. Nah, ini bisa kita tulis limit X mendekati 0, min 3X per 6X ditambah ya, limit X mendekati 0, sin 2X per 6X, gitu ya. Nah, berdasarkan sifat, ini kan bisa kita coret ya. Nah, berarti tinggal min 3 per 6. Nah, ini berdasarkan sifat limit, ya, nilainya bisa kita tuliskan 2 per 6. Berarti nilainya sama dengan min 1 per 6. Oke, sekarang cara yang kedua, cara yang lebih mudah, ya. Kalau ada bentuk limit X mendekati 0, min 3X tambah sin 2X per 6X, maka ini kamu perhatikan, ya, ini punya X, ini juga punya X, bawahnya juga X, dan pangkatnya adalah sama. Berarti ini bisa kita tuliskan langsung ya, jadi min 3 tambah 2 per 6. Jadi kita ambil koefisiennya sama dengan min 1 per 6. Oke, sama jawabannya ya. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per 2X sin 2X ya. Nah, ini kita ubah. Kamu ingat, nah, rumus cos 2X itu kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X ya. Berarti soal ini bisa kita tuliskan limit X mendekati 0, 1 dikurang dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat X gitu ya, per bawahnya 2X sin 2X gitu. Berarti kalau kita lanjutkan jadi limit X mendekati 0, yang atas menjadi tinggal 2 sin kuadrat X per 2X sin 2X. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi limit X mendekati 0, ini boleh kita pecah ya, jadi 2 sin X dikali sin X. Nah, ini kita tuliskan jadi 2X kali sin 2X, gitu ya.
Berarti bisa kita selesaikan, ini nilainya 2/2. Nah, ini kan pasangannya ya. Sin X per X itu nilainya 1/1. Kemudian sin X per sin 2X, ini bisa kita tuliskan dikali 1/2. Berarti jawabannya sama dengan 1/2. Oke, pilihan yang D. Mudah bukan? Oke, soal selanjutnya kamu perhatikan. Limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per 1 min cos 4X. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan mengganti nilai cos 2X dan cos 4X ya. Jadi limit X mendekati 0, 1 min dalam kurung, ya kita tulis 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, bawahnya kita ganti juga jadi 1 dikurang dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 2X. Oke, berarti kalau kita lanjutkan menjadi limit X mendekati 0, yang bagian atas menjadi 2 sin kuadrat X, yang bawah menjadi 2 sin kuadrat 2X. Atau kita lanjutkan sekali lagi, limit X mendekati 0, ini menjadi 2 kali sin X kali sin X. Bagian bawahnya kita uraikan menjadi 2 sin 2X kali sin 2X. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi 2/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Oke, jadi pilihannya yang E. Nah, selain dengan cara ini, kita juga dapat menyelesaikan dengan cara turunan. Oke, kamu perhatikan ya. Jadi soalnya tadi limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per 1 min cos 4X. Nah, ini kita selesaikan dengan cara turunan, yaitu kita turunkan jadi limit X mendekati 0, turunan 1 adalah 0, dikurang, nah, turunan cos 2X adalah min 2 sin 2X. Oke, per, nah ini 0 dikurang min 4 sin 4X. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi limit X mendekati 0 menjadi 2 sin 2X per 4 sin 4X. Berarti menjadi 2/4 dikali 2/4 atau sama dengan 1/4. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kamu perhatikan soalnya adalah limit X mendekati 0, cos 4X dikali sin 3X per 5X. Nah, untuk menyelesaikan ini kita pisahkan dengan sifat pecahan dan limit ya. Berarti menjadi limit X mendekati 0, ini kita tulis cos 4X dikali limit X mendekati 0, ini sin 3X per 5X. Oke, nah selanjutnya yang cos ini kita substitusi nilai X-nya menjadi cos 4 dikali 0. Nah, ini dikali berdasarkan sifat limit ya, ini langsung menjadi nilainya adalah 3/5. Nah, kamu perhatikan ini kan menjadi cos 0 dikali 3/5. Nah, nilai cos 0 sendiri kan 1. Berarti 1 kali 3/5 ya, sama dengan 3/5. Oke, berarti jawaban tepat adalah yang C. Mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kamu gunakan ya sifat limit, yaitu kita pisahkan terlebih dahulu ya. Ini menjadi limit X mendekati 0 menjadi sin X per 6X ditambah limit X mendekati 0, ini menjadi sin 5X per 6X. Nah, berdasarkan sifat limit, ini kan nilainya jadi 1/6 ditambah 5/6. Berarti sama dengan 6/6 sama dengan 1. Atau kalau kamu sudah paham, ini bisa langsung ya, kamu selesaikan, yaitu kamu ambil aja koefisiennya. Ini 1, ini 5, ini 6. Berarti bisa kita tuliskan 1 tambah 5/6 sama dengan 6/6 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati min 3, X kuadrat tambah 6X tambah 9 per 2 dikurang 2 cos dalam kurung 2X tambah 6. Nah, untuk menyelesaikan soal ini,
saya gunakan cara turunan ya. Berarti kita tulis limit X mendekati min 3, yang atas turunannya adalah 2X tambah 6. Oke, yang bawah, nah, turunannya adalah 0 dikurang 2 dalam kurung, ya, min 2 sin dalam kurung 2X tambah 6. Oke, nah ini kita panjangkan biar lebih kelihatan bentuk pecahannya. Ini menjadi limit X mendekati min 3, atasnya 2X tambah 6, per bagian bawahnya menjadi 4 sin 2X tambah 6. Oke. Ya, kamu perhatikan ini berdasarkan sifat limit ya. Ini nilainya adalah 1. Berarti jawabannya adalah 1/4 dikali 1 sama dengan 1/4. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati 0, 2X sin 3X per 1 min cos 6X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah nilai cos 6X-nya ya. Berarti atasnya tetap 2X sin 3X per bagian bawahnya kamu tuliskan 1 dikurang dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 3X gitu ya. Berarti kalau dilanjutkan menjadi limit X mendekati 0, ini menjadi 2X sin 3X, bawahnya menjadi 2 sin kuadrat 3X. Nah, ini boleh kamu uraikan dulu ya, biar kelihatan. Jadi limit X mendekati 0, 2X sin 3X. Nah, bagian bawahnya kamu buka menjadi 2 sin 3X dikali sin 3X. Berarti jawabannya menjadi 2/2 dikali 1/3 dikali 3/3. Berarti sama dengan 1/3. Oke, mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati 0, tangen 2X, cos 8X dikurang tangen 2X per 16X pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan cara faktor dulu ya. Berarti soal ini bisa kita tulis limit X mendekati 0 ya. Nah, ini kan sama-sama punya tangen 2X ya. Saya taruh di luar menjadi tangen 2X. Nah, dalam kurungnya cos 8X min 1 gitu ya. Nah, per bawahnya tetap ya kita tuliskan 16X pangkat 3. Oke, berarti yang bagian atas cos 8X-nya kita ubah menjadi limit X mendekati 0. Ini tangen 2X dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 4X min 1 ya. Bagian bawahnya per ya menjadi 16X pangkat 3. Oke, nah kita lanjutkan menjadi limit X mendekati 0. Ini menjadi tangen 2X ya dikali min 2 sin 4X kali sin 4X ya. Jadi ini kita uraikan saja langsung ya kuadratnya biar bisa kita lihat pasangannya dengan yang di bawah. Nah, yang di bawah kita tuliskannya menjadi 16X dikali X dikali X ya. Berarti jadi lebih mudah ya. Nah, ini bisa kita tuliskan sama dengan 2/16 ya dikali min 2 kali 4/1 dikali 4/1. Berarti kalau kita perhatikan, ini bisa kita coret ya. Nah, berarti jawabannya adalah min 4 atau pilihannya yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati 0, cos X min cos 5X per X tangen 2X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, bagian atas ini kita gunakan rumus. Bentuknya adalah cos A min cos B ya. Berarti ini sama dengan min 2 sin setengah A tambah B gitu ya, dikali sin setengah A min B. Oke, jadi kita gunakan rumus yang ini. Sehingga soal ini bisa kita tuliskan jadi limit ya, X mendekati 0. Ini kita ganti langsung ya, jadi min 2 sin setengah dalam kurung X tambah 5X ya, dikali sin setengah dalam kurung X min 5X. Oke, bawahnya tidak usah kamu ubah. Nah, biarkan saja tetap
X tangen 2X. Oke. Nah, berarti bagian yang atas ini bisa kamu sederhanakan menjadi limit X mendekati 0, ini menjadi min 2 sin 3X ya, dikali sin dalam kurung min 2X. Nah, bawahnya kamu lihat, kamu tuliskan X dikali tangen 2X. Nah, perhatikan, berdasarkan sifat limit trigonometri, ini kan bisa ditulis jadi min 2 dikali 3/1 dikali min 2/2. Berarti jawabannya sama dengan 6. Oke, pilihan yang D. Mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati 0, cos X min cos 3X per 1 min cos 4X. Jadi soalnya kita tulis lagi limit X mendekati 0. Ini cos X min cos 3X per bawahnya 1 min cos 4X. Nah, kita akan selesaikan dengan menggunakan cara turunan. Berarti jadi limit X mendekati 0, turunan cos adalah min sin X, gitu ya, dikurang dalam kurung min 3 sin 3X. Oke, per bawahnya bisa kita tuliskan 0 dikurang dalam kurung min 4, ya, sin 4X. Kalau kita lanjutkan menjadi limit X mendekati 0, ini menjadi min sin X tambah 3 sin 3X. Bawahnya berarti menjadi 4 ya, sin 4X. Nah, berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, ini bisa kita tuliskan langsung ya, ambil koefisiennya yaitu menjadi min 1 ditambah 3 kali 3 per 4 dikali 4. Berarti sama dengan min 1 tambah 9 per 16 sama dengan 8 per 16 atau sama dengan setengah. Jadi jawabannya yang E. Mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang bagian bawahnya kita faktorkan ya. Berarti bisa kita tulis limit X mendekati 2, yang atasnya tetap sin X min 2. Nah, bawahnya ini kamu faktorkan, yaitu menjadi X min 2 dikali X min 1. Berarti kalau biar kelihatan sifat limitnya, kita tuliskan limit X mendekati 2, sin X min 2 per X min 2. Nah, ini dikali limit X mendekati 2, 1 per X min 1. Berarti kalau kita lanjutkan nilainya, yang ini berdasarkan sifat limit ya. Nah, ini kan udah sama pasangannya. Ini menjadi 1 per 1. Nah, ini dikali 1 per 2 min 1. Berarti sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, jawaban yang E. Mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati pi per 3, cos X min sin pi per 6 per pi per 6 min X per 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, lebih mudah kita menggunakan cara turunan ya. Nah, maka kita gunakan cara turunan, yaitu menjadi limit X mendekati pi per 3. Nah, turunan cos adalah min sin X ya. Nah, ini sin pi per 6 adalah nilai ya, konstanta, angka. Jadi turunannya adalah 0. Per, ini juga pi per 6, angka tidak punya X, turunannya adalah 0. Dikurang X per 2, turunannya adalah 1 per 2 ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan, kita ganti nilai X-nya dengan pi per 3 ya. Berarti menjadi min sin 60 per min setengah. Berarti menjadi 2 dikali setengah akar 3. Berarti sama dengan akar 3. Jadi jawabannya yang C. Mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan sifat pecahan dan sifat limit ya. Berarti soal ini bisa kita tuliskan menjadi limit X mendekati 0. Ini kita tuliskan 12X per 2X gitu ya. Dikali limit X mendekati 0. Ini kita tulis 1 per X kuadrat tambah 2X min 3 ya. Jadi kita pisahkan seperti ini. Sehingga ini kan dengan sifat limit nilainya bisa kita tulis 12 per 2 dikali. Nah, ini nolnya kita substitusi ya. X-nya kita ganti 0 jadi 1 per
0 tambah 0 min 3. Berarti sama dengan 6 dikali 1 per min 3 sama dengan min 2. Jawaban yang C. Wah, ternyata mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Yuk, dengan cara turunan saja kita bahas ya. Nah, soal berikut ini biar lebih mudah dan kamu bisa menyelesaikannya dengan cara turunan. Ya, ini menjadi limit X mendekati 0, turunan 1 adalah 0, dikurang dalam kurung turunan cos 4X adalah min 4 sin 4X. Oke, per turunan X kuadrat adalah 2X. Berarti kita lanjutkan jadi limit X mendekati 0, ini menjadi 4 sin 4X. Oke. Ya, 4 sin 4X per 2X. Berarti kalau kita selesaikan dengan sifat limit, ini menjadi 4 kali 4 per 2. Sama dengan 8. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara rumus ya. Kamu ingat, cos 2X itu bisa diubah menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, gitu ya. Berarti soal ini bisa kita ubah jadi limit X mendekati pi per 4 ya, menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X, bawahnya tetap ya, cos X min sin X. Kemudian kita ubah, kita faktorkan yang bagian atas, pi per 4, ini bisa kita tulis jadi cos X min sin X ya dikali cos X plus sin X. Oke, bagian bawahnya tetap kita tuliskan ya sama, yaitu cos X min sin X. Nah, kamu perhatikan ini ada yang bisa kita coret ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai pi per 4-nya atau 45. Jadi cos 45 ya ditambah sin 45. Berarti menjadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Oke, jawaban yang D. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu ya bentuk 1 per sin X dengan 1 per cos X ya. Kita perhatikan menjadi limit X mendekati pi per 4, ini menjadi sin pangkat min 1X dikurang cos pangkat min 1X per bawahnya tetap ya, X dikurang 1/4 pi. Berarti kalau kita lanjutkan, kita turunkan dengan cara turunan menyelesaikannya, limit X mendekati pi per 4, nah ini bisa kita tuliskan ya, min 1 dikali sin pangkat min 2X. Nah, turunan sin X adalah cos X dikurang min 1 dikali cos pangkat min 2X, turunan cos X adalah min sin X, gitu ya. Nah, per bawahnya juga kita turunkan ya. Nah, turunan yang bawahnya, turunan X adalah 1, turunan 1/4 pi adalah 0. Berarti penyebutnya bisa kita abaikan. Nah, ini bisa kita tuliskan limit X mendekati pi per 4. Nah, ini bisa kita tulis min cos X per ya sin kuadrat X, gitu ya. Nah, ini menjadi dikurang ya sin X per cos kuadrat X. Oke, berarti tinggal kita substitusi ya. Nah, ini kan kalau kita tuliskan sama dengan min cos 45 ya per ya sin 45 kuadrat. Nah, ini menjadi min sin 45 ya per dalam kurung cos 45 kuadrat. Oke, nah kita ganti nilainya, cos 45 nilainya adalah setengah akar 2, jadi min setengah akar 2 per bawahnya setengah akar 2 kuadrat. Dikurang sama sin 45 juga setengah akar 2 per bawahnya setengah akar 2 kuadrat. Berarti kamu perhatikan penyebutnya sudah sama ya. Berarti yang atas min setengah akar 2 dikurang min setengah akar 2 itu adalah min akar 2
per setengah akar 2 dikuadratkan adalah setengah. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi min 2 akar 2. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kamu ingat ya sifat aljabar pemfaktoran, misalnya bentuk A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, ini kita bisa tuliskan A min B ya dikali A kuadrat plus AB ditambah B kuadrat. Oke, berarti kita anggap sin-nya itu A, cos-nya itu B. Berarti soal ini bisa kita tuliskan ya, jadi limit X mendekati pi per 4, nah ini bisa kita tuliskan adalah sin X dikurang cos X ya, kemudian jadi sin kuadrat X ditambah sin X kali cos X ditambah cos kuadrat X. Oke, bawahnya kita tuliskan tetap ya, yaitu sin X dikurang cos X. Nah, berarti ada yang bisa kita coret dulu. Oke, berarti tinggal kita masukkan nilai pi per 4-nya ya. Berarti menjadi sin 45 kuadrat ditambah ya sin 45 dikali cos 45 gitu ya, ditambah dalam kurung cos 45 kuadrat. Nah, kamu perhatikan sin 45 adalah setengah akar 2 kuadrat ditambah ini menjadi setengah akar 2 dikali setengah akar 2 ditambah dalam kurung setengah akar 2 kuadrat. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi setengah ditambah setengah ditambah setengah. Jadi sama dengan 3/2 atau 1,5. Jadi jawabannya yang C. Ternyata mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa kalau limit itu ada akarnya, lebih mudah kita gunakan kali sekawan ya. Berarti kita tuliskan limit X mendekati 0, ini sin X per bawahnya akar dari 1 min X min 1. Berarti kalau kita kalikan sekawannya adalah akar dari 1 min X tambah 1 per bawahnya akar dari 1 min X tambah 1. Berarti kalau kita lanjutkan jadi limit X mendekati 0, atasnya tetap ya sin X dalam kurung akar 1 min X tambah 1, bawahnya kamu perhatikan perkalian sekawan jadi 1 min X dikurang 1. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi limit X mendekati 0, atasnya tetap dulu sin X dikali akar 1 min X tambah 1 per bawahnya menjadi min X. Oke, nah berdasarkan sifat limit, nilai ini bisa kita simpulkan adalah min 1. Nah kemudian 0 kita substitusi ke sini ya, berarti jadi akar 1 min 0 tambah 1. Berarti sama dengan min 1 dalam kurung 1 tambah 1 sama dengan min 2. Jadi jawaban yang E. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pembahasan tentang soal-soal latihan limit fungsi trigonometri telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.